Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini lanjutan materi belajar bahasa Arab dari nol. Sebelumnya kita sudah mengkaji di materi-materi sebelumnya bahwa isim itu dibagi dua, ada isim mabni, isim yang tetap ada 6, isim domer, isim isyarah, isim mausul dan seterusnya. Kemudian isim mu'rab, isim yang berubah ada 9, yaitu isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim dan seterusnya. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa isim itu posisinya ada 3 atau i'rabnya ada 3. Dia ada yang dirofakkan, ada yang dinasabkan, ada yang dikhofatkan atau dijarkan. Contoh ada yang baca baitun, kadang kita baca baitan, kadang kita baca baitin. Masalahnya kapan kita baca baitun, kapan baitan, kapan baitin, inilah yang akan kita bahas. Yang pertama, babu marfu'atil asma'i, bab marfu' segala isim. Artinya isim-isim yang harus kita baca rofa. Isim apa aja? Isim-isim yang harus kita baca rofa, isim apa aja? Ada 7. Yang pertama fa'il. Setiap isim yang menjadi fa'il nanti berarti kita baca marfu. Hukum fa'il marfu itu. Tanda rofa terserah. Yang kedua namanya maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu. Maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Bahasa mudahnya naib fa'il. Setiap isim yang menjadi naib fa'il nanti kita baca rafa, marfu. Kemudian yang ketiga mubtada. Setiap isim yang menjadi mubtada kita baca marfu. Kemudian yang keempat khobar mubtada. Setiap isim yang menjadi khobar kita baca marfu. Yang kelima isim kana dan saudaranya kana. Ismu kana wa akhawatiha, isim kana dan saudaranya, teman-temannya kana. Kana ada temannya. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata dan seterusnya nanti. Setiap kalimat, setiap isim yang menjadi isim kana bacanya marfu. Kemudian khobar inna wa akhawatiha. Inna dan inna juga ada teman-temannya. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Dimanapun ketemu satu isim, yang isim itu kedudukannya khobar inna, berarti bacanya rafa. Khobar inna marfu, tanda rafa nanti. Kemudian yang ketujuh at-tabi'u lil marfu, yang mengikuti bagi marfu. Satu isim yang isim itu mengikuti isim marfu sebelumnya, dia juga kita baca rafa. Yang mengikuti marfu ini ada 4, naat, ataf, taukid, badal. Inilah 7 isim yang harus kita baca rafa dimanapun ketemunya. Sangat mudah sekali. Yang pertama fa'il kita ingat, 2 naib fa'il, 3 mubtada, 4 khobar mubtada, 5 isim kana, 6 khobar inna, 7 yang mengikuti marfu, ada 4 naat, ataf, taukid, badal. Dimanapun ketemu 7 macam ini pasti bacanya rafa. Sudah. Kemudian lanjut. Isim-isim yang harus kita baca mansub. Namanya mansubatul asma. Yang dinasabkan dari segala isim-isim. Isim-isim yang harus kita baca nasab. Baitan, masjidan, yauman misalkan. Kapan kita baca? Ini. Ada 15 isim-isim yang harus kita baca nasab. Yang pertama maf'ul bih. Maf'ul bih. Nanti kita pelajari apa itu maf'ul bih. Isim-isim yang harus kita baca nasab yang pertama maf'ul bih. Dimanapun ketemu maf'ul bih berarti hukum maf'ul bih mansub. Tanda nasab terserah. Yang kedua masdar. Masdar nama lainnya maf'ul mutlak. Setiap isim yang menjadi masdar, yang menjadi maf'ul mutlak pasti nasab. Kemudian yang ketiga dzaraf daman. Setiap dzaraf daman bacanya nasab. Kemudian dzaraf makan. Setiap isim yang menjadi dzaraf makan kita baca nasab. Kemudian hal. Setiap isim yang kedudukannya hal bacanya nasab. Yang keenam tamnyet. Setiap isim yang menjadi tamnyet kita baca nasab nanti. Kemudian mustasna. Setiap isim yang jadi mustasna kita baca nasab. Kemudian isimlah kita baca nasab. Munada kita baca nasab. Maf'ul min ajli kita baca nasab. Maf'ul ma'a kita baca nasab. Khobar kana dan saudaranya kana kita baca nasab. Kemudian isim inna dan saudaranya kita baca nasab. Kemudian yang mengikuti bagi mansub kita baca nasab. At-tabi' lil mansub, yaitu ada 4 juga sama, na'an, ataf, taukid, badal. Jadi na'an, ataf, taukid, badal ini
dalam isim marfu' tadi juga masuk, dalam isim yang kita baca nasab juga masuk. Jadi ke depanlah kita akan belajar maf'ul bih apa, masdar apa, daraf daman apa, daraf makan apa, hal apa, mustasna apa, isim la apa, munada apa, dan seterusnya. Yang ketiga, isim yang harus kita baca khafat. Karena isim tadi 3 berhak mendapatkan rafa, mendapatkan nasab, mendapatkan khafat atau jar. Isim-isim yang harus kita baca khafat, al-mahfudat. Al-mahfudat maksudnya isim-isim yang kita baca khafat, ada 3 doang. Yang pertama ada yang dikhafatkan dengan huruf nanti. Karena di belakang isim itu ada huruf jar, berarti kita jarkan, kita baca khafat. Masjidun, ada min masjidin. Ada juga yang dikhafatkan dengan idhofah, al-makhfud bil idhofah. Dikhafatkan dengan idhofah, 2 kalimat yang digabungkan. Misalkan Rasulullahi. Kenapa kita baca Allahi? Karena ada Rasulullahi. Baitullahi. Kenapa kita baca Allahi? Karena ada baitu. Mudhaf ilaih. Namanya makhfud dengan idhofah. Yang ketiga, tabi' lil makhfud. Kalimat yang mengikuti kalimat yang makhfud sebelumnya. Sama ada 4 juga. Na'at, ataf, taukid, badal. Jadi inilah pembahasan dalam kitab Nahwu. Kitab Nahwu apapun yang kita kaji, inilah pembahasannya. Kalau kita sudah tahu apa itu fa'il, apa itu naib fa'il, apa itu mubtada, apa itu khobar, apa itu isim kana, apa itu khobar inna, apa itu tabi' bagi marfu, na'an, ataf, taukid, badal, udah selesai isim marfu. Kalau kita nanti sudah tahu apa itu maf'ul bih, apa masdar, apa daraf daman, apa daraf makan, apa hal, apa itu tamyid, apa itu mustasna, apa itu isim la, apa itu munada, apa itu maf'ul min ajli, apa itu maf'ul ma'a, apa itu khabar kana, apa itu isim inna, apa itu tabi' bagi mansub yaitu na'an, ataf, taukid, badal. Kita tambah 3 lagi. Apa itu yang dikhafatkan dengan huruf jar, apa itu yang dikhafatkan dengan idhofah, apa itu na'an, ataf, taukid, badal. Sudah khatam. Kalau kita udah paham semuanya, berarti kita insya Allah sudah bisa mengetahui dasar-dasar secara umum. Nah, karena dalam kitab manapun yang dibahas ini, cuma makin gede kitabnya, makin dalam pembahasannya. Tinggal menambah ilmu saraf sedikit tentang tasrif, insya Allah sudah bisa membaca kitab Gundul. Jadi ke depan di materi-materi selanjutnya inilah yang harus kita kaji satu persatu sampai paham semuanya. Sampai di sini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.